5 tahun lalu, dua detektif Boston bernama Spencer dan rekannya bernama Driscoll datang ke rumah kapten mereka bernama John Boylan. Saat itu, Spencer sudah memberikan kesaksian kepada hakim di mana ia mencurigai bahwa Boylan telah menutupi kasus kematian seorang wanita bernama Gloria. Ketika Spencer berhadapan langsung dengan Boylan di rumah, ia menemukan sang kapten sedang mabuk berat, sementara istrinya tampak memiliki luka di wajah. Suasana pun memanas, perdebatan terjadi, sampai akhirnya Spencer kehilangan kendali dan menghajar Boylan dengan sangat brutal. Yes, Your Honor. How do you plead on the count of understanding that you are pleading guilty to the charge of disturbing? As a Boston police officer. So it is. Beralih ke masa kini, Spencer tinggal menunggu hitungan hari untuk bebas setelah menjalani 5 tahun di penjara. Selama di balik jeruji, ia sempat berteman dengan seorang napi bernama Squab yang ternyata punya koneksi dengan geng jalanan. Suatu ketika, Spencer dikepung anak buah Squab. Squab memperingatkannya untuk segera angkat kaki dari Boston dan bahkan membawa pesan perpisahan misterius dari seseorang. Merasa terancam, Spencer pun melawan balik dan berhasil mengalahkan para penyerang. Saat keributan dihentikan sipir penjara, Spencer baru sadar kalau ia sudah ditusuk oleh Squab. Untungnya, tindakannya dianggap sebagai pembelaan diri. Begitu bebas, Spencer dijemput sahabatnya sekaligus rekan bisnisnya bernama Henry. Belum sempat mereka pergi, mantan pacarnya kemudian muncul dan terang-terangan menolak untuk bertemu. Spencer pun memilih pergi bersama Henry. Henry, I'm just not ready. Sesampainya di apartemen Henry, Spencer langsung disambut oleh Driscoll. Ia juga mengecek anjing peliharaannya, namun karena terlalu lama ditinggal, anjing itu sudah tidak mengenalinya lagi. Spencer kemudian masuk kamar, ingin beristirahat, tapi ia malah terkejut mendapati ada teman sekamar baru bernama Hawk. Yang bikin tambah kesal, anjingnya terlihat lebih akrab dengan Hawk daripada dirinya. This is Spencer, this is Hawk. I'd like you two to get to know each other. Malam itu, Boylan dalam perjalanan pulang sambil ngobrol lewat telepon dengan putrinya. Tak lama, ia mendapatkan panggilan lain yang memintanya datang ke terminal bus. Setibanya di sana, mobilnya pun ditabrak. Lalu sekelompok pria misterius menyeretnya keluar. Mereka menuduh Boylan membocorkan informasi. Meski sudah berusaha membela diri, Boylan akhirnya dihabisi secara sadis dengan cara dipenggal. Keesokan harinya, seorang perawat bernama Leticia pulang ke rumah dan mendapati suaminya, yaitu detektif Terence, tewas di dalam mobil yang terparkir di depan rumah mereka. Sementara itu, Henry dan Spencer sedang bersantai ketika berita tentang pembunuhan Boylan muncul di televisi. Tak lama, Driscoll bersama seorang polisi lain datang menginterogasi Spencer karena ia jadi tersangka utama. Untungnya, Henry memberikan alibi bahwa Spencer bersamanya semalaman. Driscoll kemudian menerima alibi itu, tapi rekannya tetap menuding Spencer sebagai pembunuh, jelas-jelas memperlihatkan kebencian terhadapnya. Spencer mencoba fokus ke rencananya menjadi sopir truk, bahkan sudah mendaftar ke sekolah pengemudi. Namun, pikirannya tidak bisa tenang, di mana ia terus memikirkan siapa pembunuh Boylan dan apa motif di baliknya. Di gym milik Henry, ia melihat Hawk sedang sparring. Lawannya mengejek Hawk, membuat Hawk emosi dan menghajar pria itu sampai harus dipisahkan. Melihat teknik Hawk yang berantakan, Spencer mulai memberinya arahan. Tidak lama kemudian, mantan pacar Spencer datang dan meluapkan kemarahan karena merasa diabaikan setelah ia bebas. Meski Spencer meminta maaf, sang mantan tetap menolak berhubungan lagi dengannya. Ketika kembali ke rumah, Spencer dan Henry melihat berita terbaru.
Polisi menyatakan bahwa Terence, anggota divisi narkotika, membunuh Boylan lalu bunuh diri. Spencer yang mengenal Terence sebagai polisi bersih merasa itu tidak masuk akal. Henry menyarankan agar Spencer tidak ikut campur. Awalnya Spencer setuju, tapi setelah melihat Leticia dengan lantang membela nama baik suaminya, ia berubah pikiran. Spencer lalu menemui Leticia dan memperkenalkan dirinya sebagai teman lama Terence. Ia menceritakan pengalamannya berurusan dengan Boylan sekaligus menawarkan bantuan. Leticia lantas mengungkapkan bahwa polisi menuduh Terence sebagai polisi kotor setelah menemukan narkoboy di rumah mereka. Ketika Spencer bertanya di mana terakhir kali Terence terlihat, Leticia mengingat bahwa suaminya sempat menyebut akan bertemu rekannya di sebuah bar. Spencer tahu bahwa bar tersebut memang jadi tempat nongkrong para polisi. Malam harinya, Spencer pergi ke bar itu. Ia mencoba menanyai polisi yang disebut Leticia, namun tiba-tiba beberapa polisi lain masuk dan langsung mengeroyoknya. Spencer dipukuli lalu dilempar keluar. Saat berusaha berdiri, ia melihat ada kamera CCTV di toko di seberang yang mengarah ke pintu masuk bar. Ia pun masuk ke toko dan memaksa pegawainya untuk menyerahkan rekaman, dibantu oleh Hawk yang datang menolong. Dari rekaman, terlihat Terence meninggalkan bar lalu masuk ke mobil kuning. Juga ada mobil biru yang belakangan diketahui sebagai mobil tempat Terence ditemukan tewas, sekaligus mobil yang menabrak Boylan. Hawk bertanya apakah Spencer mengenali mobil-mobil itu, di mana Spencer menjawab tidak. Bagaimana mungkin, saya baru keluar dari penjara, Pak. Tapi ia yakin sudah tahu arah penyelidikan selanjutnya. Keesokan harinya, Spencer mengunjungi TKP pembunuhan Boylan. Satu-satunya benda yang mencurigakan yang ia temukan hanyalah tusuk huntu. Ia kemudian menemui Driscoll di gym dan menanyakan soal Terence. Driscoll tetap bersikeras bahwa Terence polisi kotor dan kasusnya sudah ditutup. Spencer menolak untuk percaya. Ia berargumen tidak mungkin Terence memilih bundir dengan mobil tepat di depan rumahnya, tempat anaknya bisa melihat. Driscoll mencoba berkilah dengan mengatakan bahwa Terence mungkin tidak waras karena narkoboy. Namun ketika Spencer menyebut TKP, Driscoll mengaku tidak pernah ada di sana. Spencer makin curiga karena ia tahu Driscoll selalu membuat tusuk huntu sama persis dengan barang yang ia temukan di TKP. Suatu hari ketika sedang makan di restoran bersama Hawk, Spencer melihat Sissy, yaitu mantan pacarnya yang juga berada di sana bersama pria barunya. Saat Sissy ke toilet, Spencer segera mendatanginya untuk membuat video TikTok. Setelah keluar, Spencer melihat mobil kuning yang sama yang dari rekaman CCTV dan segera mengejarnya. Dalam pengejaran itu, Spencer melompati pagar namun diserang oleh seekor anjing kabur. Pemilik anjing akhirnya menghentikan peliharaannya dan Spencer yang terluka kembali ke gym untuk menemui Hawk. Hawk mengatakan bahwa ia sudah menghafal nomor plat mobil tersebut tetapi tidak sempat memberitahu karena Spencer keburu lari. Spencer lalu mendatangi seorang teman lama untuk mengecek plat nomor itu dan mengetahui identitas pemilik mobil kuning tersebut, yaitu seorang pria bernama Charlie. As you can see, this is the documentation you're gonna need. Thank you. You're welcome. Don't come back. Mereka bertiga kemudian mengawasi Charlie yang sedang dipijat, sementara Spencer menjelaskan peristiwa masa lalu. Gloria adalah seorang aktivis yang menentang gentrifikasi kota dan Charlie disewa untuk mengintimidasi serta mengganggunya. Gangguan itu meningkat sampai akhirnya Charlie membunuh dan menggantung kucing milik Gloria di rumahnya. Spencer teringat menerima laporan tentang kendaraan mencurigakan beberapa hari kemudian yang berujung pada penemuan mayat Gloria. Seiring berjalannya waktu, Spencer mengetahui bahwa kepolisian menutupi kasus Gloria sehingga ia menghadapi Boylan, tetapi justru ditangguhkan dari pekerjaannya.
Spencer yakin bahwa Boylan menyembunyikan sesuatu. Seorang reporter kemudian menunjukkan rekaman CCTV pembunuhan Gloria di mana sekelompok pria memukulinya hingga wafat, tetapi pihak berwenang sama sekali tidak menindaklanjuti bukti itu. Bersama Driscoll, Spencer pergi menemui Boylan untuk menanyakan hal tersebut. Spencer menyatakan bahwa ia sudah memiliki bukti kuat, tetapi Boylan berpura-pura tidak tahu dan memintanya untuk pergi. Spencer yang kesal akhirnya kehilangan kendali dan memukuli kaptennya. Mendengar semua cerita itu, Hawk kemudian berjalan mendekati mobil Charlie, merusak semua ban dan menggambar wajah kucing di pintunya. Keesokan harinya, Spencer mengikuti Charlie dan melihat dua agen FBI juga sedang mengawasi Charlie. Charlie memasuki sebuah gang dengan membawa tas, dan tak lama kemudian seorang polisi bernama McLean keluar dengan membawa tas yang sama. Spencer mendekati agen FBI dan mereka mengenalinya sebagai orang yang pernah dipenjara karena Boylan. Mereka memberi kartu nama dan memintanya berbagi informasi jika menemukan sesuatu. Spencer lalu membicarakan penyelidikan mereka bersama Hawk. Saat Hawk menduga pembunuhan Boylan mungkin hanya sebuah pesan, Spencer terkejut dan mendapatkan ide. Ia pergi menemui Squab di penjara untuk menuntut jawaban, namun Squab menolak memberikannya. Karena itu, Spencer melakukan panggilan video ke Henry untuk memperlihatkan kepada Squab bahwa istrinya sedang berkencan dengan Hawk. Spencer memperingatkan bahwa mereka sudah menenggak 4 botol, membuat Squab panik dan memohon Hawk meninggalkan istrinya. Setelah Spencer menurutinya, Squab akhirnya mau berbicara dan mengatakan bahwa semua jawaban yang ia cari ada di sebuah tempat bernama Wonderland. Dengan bantuan reporter bernama Wayne, Spencer dan Hawk mengetahui bahwa Wonderland sebenarnya adalah sebuah skema judi sekaligus pusat operasi narkoboy yang dijalankan oleh polisi korup dan kelompok kriminal lain. Spencer memberitahu Wayne bahwa mereka akan membantunya mengumpulkan bukti untuk menghentikan operasi tersebut, tetapi Wayne memperingatkan bahwa lawan mereka terlalu kuat dan informasi apapun yang ia bagikan bisa dengan mudah dihapus. Saat Spencer menyelidiki lokasi itu, dua anggota geng mengusirnya dan memaksanya pergi. Pemakaman untuk Terence dan Boylan kemudian diadakan pada hari yang sama, namun Boylan mendapatkan penghormatan besar, sementara upacara Terence hanya sederhana di sebuah gereja kecil. Setelah menghadiri pemakaman Terence, Spencer pergi ke restoran Meksiko bersama Hawk, namun ia melihat beberapa pria mencurigakan mengawasinya. Seorang pria kemudian langsung menyerangnya dengan parang di belakang, tetapi Spencer berhasil menghindar dan melawan. Saat ia hampir dihabisi, Hawk datang dengan mengendarai mobil dan menabrakannya ke dalam restoran untuk menyelamatkan Spencer. Karena insiden itu, mereka bertiga memutuskan untuk pindah sementara waktu ke rumah Sissy untuk bersembunyi dari musuh. Hari itu juga, Leticia menelepon Spencer untuk datang setelah mendapati rumahnya berantakan. Spencer dan Hawk kemudian pergi ke rumah Leticia dan ia memberikan sebuah hard drive yang kemungkinan dicari para penyusup. Mereka memutar isinya dan mendengar rekaman percakapan antara Terence dan Boylan. Ternyata Boylan sudah mengaku kepada Terence tentang keterlibatannya di Wonderland dan mengatakan ia ingin keluar dari operasi itu. Ia mengungkap bahwa geng Trinitarios yang pernah menyerang Spencer bekerja untuk Charlie, sementara Charlie bekerja untuk McLean dan mereka semua dikendalikan oleh Driscoll. Setelah mengetahui kebenaran ini, Spencer pergi ke rumah Driscoll untuk menantangnya agar menyerah dan menghentikan operasi Wonderland sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Ia juga menyerahkan rekaman audio kepada dua agen FBI, namun mereka mengatakan bukti itu belum cukup untuk membersihkan nama Terence, membuat Spencer frustasi.
Spencer kemudian mendatangi Charlie untuk menanyakan tentang pengiriman narkoboy mingguan. Di bawah tekanan Spencer, Charlie mengaku bahwa akan ada pengiriman hari itu. Spencer dan Hawk menunggu sebuah pen putih lewat, lalu melemparkan palu hingga membuatnya kecelakaan. Mereka kemudian memukuli para penumpang, mengusir mereka dan mencuri kendaraan itu. I forgot one in the back. It's the driver's responsibility to check the back. Oh, shit. Spencer menunjukkan narkoboy yang mereka temukan kepada Wayne untuk dijadikan bukti, namun Wayne kembali mengatakan itu masih belum cukup, membuat Spencer semakin murka. Mereka membawa pen tersebut ke garasi Sissy dan mengetahui bahwa Henry kembali ke apartemennya. Tak lama kemudian mereka mendapati telepon dari Driscoll yang mengatakan bahwa ia telah menyandra Henry. Ia menuntut Spencer membawa narkoboy ke Wonderland atau Henry akan dihabisi. Where are you? I'll come there right now. Wonderland. And bring my drug shipment. Sebelum berangkat, Spencer dan Hawk menyusun rencana untuk mengalahkan musuh. Driscoll dan anak buahnya sudah menunggu di Wonderland, namun ketika sebuah mobil tiba, ternyata Hawk dan Henry yang keluar. Driscoll menuntut Spencer dan pada saat itu Spencer serta Hawk menerobos masuk dengan truk dan menabrak barikade mobil di sana. Spencer mengejar Driscoll namun terluka oleh tebasan parang dari salah satu anak buah Driscoll. Meski begitu, ia tetap melanjutkan pengejarannya hingga akhirnya dikepung oleh beberapa pria bersenjata parang. Beruntung Hawk datang dan menghajar mereka satu persatu. Driscoll berhenti lari dan menunggu Spencer, namun Spencer tiba-tiba menerkamnya dari samping. Ia berhasil menodongkan pistol pada Driscoll dan menyatakan akan menangkapnya, namun memutuskan untuk memberi pelajaran terlebih dahulu dengan menantangnya duel tangan kosong. Come on, baby. Let's go. Dalam pertarungan itu, Driscoll sempat menguasai Spencer, tetapi Spencer menemukan celah dan membalikan keadaan, melayangkan pukulan keras berulang kali seperti yang dulu ia lakukan kepada Boylan. Pada akhirnya, Spencer berhasil menang dan melakukan penangkapan warga terhadap Driscoll. Ketika polisi dan FBI tiba, mereka menemukan semua narkoboy dan para kriminal sudah diborgol. Berita dengan gercep melaporkan penangkapan itu dan kasino Wonderland pun akhirnya ditutup. Kasus Gloria akhirnya diselesaikan dan terbukti bahwa Terrence telah dijebak. Terrence kemudian mendapatkan penghormatan anumerta di pemakamannya dan sebuah beasiswa didirikan untuk anaknya. Spencer dan Hawk dipuji sebagai pahlawan lokal. Di akhir film, keempatnya berkumpul di restoran untuk makan bersama, namun mereka melihat laporan berita tentang penangkapan seorang pemadam kebakaran yang mengklaim dirinya dijebak. Spencer mengenali pria itu sebagai teman sekolah lamanya. Saat pria tersebut memohon bantuan, Spencer terdiam termenung, sementara Hawk memperingatkan agar ia tidak ikut campur. Dengan begitu, film pun tamat. Pesan moral dari film Spencer Confidential ini adalah bahwa kebenaran harus tetap diperjuangkan meskipun penuh resiko dan banyak pihak berkuasa berusaha menutupinya. Spencer menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu datang dari sistem resmi seperti kepolisian atau pengadilan,
karena terkadang justru ada oknum di dalamnya yang terlibat dalam kejahatan. Film ini juga memberikan pesan bahwa keberanian untuk melawan ketidakadilan, membela orang yang tidak bersalah, serta memperjuangkan nama baik orang yang difitnah adalah bentuk nyata dari integritas dan rasa kemanusiaan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak. See you next time and bye-bye.